Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih menunggu sebentar laporan dari Menara, laporan keuangan PKM. Tidak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah. Yang terhormat Ketua Badan Pengawas Bapak Andi Imran yang sore hari ini sudah hadir. Yang terhormat Bapak Direktur Badan Penasehat Ketua Badan Penasehat PKM. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Yang terhormat Ketua Sesepuh PKM Bapak Haji Rahman Ali yang telah berkesempatan hadir pada sore hari ini. Selanjutnya Ketua Koordinator Rayon Bapak Ibu sekalian, Ketua Majelis Taklim Ibu Fatimah, Ketua Sesepuh sudah dari belakang berikutnya Ketua Pemuda yang rombongan, juga para Bapak Zulkifli Iman Said mewakili pokok masyarakat di PKM ini. Alhamdulillah sudah berkesempatan hadir pada sore hari ini. Jadi pada sore hari ini kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan roda organisasi perkumpulan keluarga Muhammadiyah. Itulah yang kita bahas sekarang. Memang yang kita bahas mungkin sebetulnya cukup banyak, tapi kita mungkin membahas pada sore hari ini yang inti-intinya saja, yang mungkin saja yang perlu kita bahas pada sore hari ini. Yang perlu kita bahas sore hari ini mungkin masalah keuangan, mungkin masih dalam proses, itu mungkin bisa dilanjutkan lagi. Berikutnya kita meminta dulu satu pandangan dari badan yang ada dan kantin yang ada di PKM ini. Pertama sekali saya beri kesempatan dulu kepada Ketua Majelis Taklim Ibu Fatimah untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Dalam menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan ini, saya rasa waktu tidak terlalu lama, 7 menit saja, sebab kita masih banyak tanda. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin juga menyampaikan apa kira-kira. Kalau dalam majelis taklim, insya Allah sudah berjalan selama 15 tahun lebih, alhamdulillah aman-aman saja. Kira-kira kesulitan saya di majelis taklim ini pertama tentang banyak yang ada acara-acara kita yang saya adakan di majelis taklim ini. Pertama kan wirid setiap bulannya. Itu pun saya kendalanya, saya ingin ada pelajaran yang ada tentang fikih gitu. Tapi sudah saya mulai kan itu, tapi masih banyak kendalanya.
penyelenggaraan fardu kifayah lebih kurang 9.175.000, listrik 891.000 dari bulan Januari hingga sampai bulan Agustus. Untuk mobil ambulans 1.325.000, untuk perbaikan gedung 754.000, biaya sewa pengeluaran untuk sewa gedung yaitu uang parkir, keamanan, kebersihan dan lainnya itu lebih kurang 8.500.000. Total pengeluarannya lebih kurang 54.561.500 rupiah. Jadi sisa saldo untuk kas dan bank 13.448.500 rupiah. Demikian kami sampaikan laporan dari bendahara. Untuk selanjutnya mungkin masih ada yang ragu atau yang apa yang mau ditanyakan, itu kita setiap bulannya insya Allah mungkin akan kita tender di Mading yang mau mengetahui posisi keuangan dari PKM ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudari Masna yang telah memaparkan mengenai masalah keuangan di PKM ini. Jadi saya tambahkan lagi. Memang masalah keuangan ini memang paling krusial. Saya dari awal ini, dari mula saya menjabat ini, saya sudah wanti-wanti kepada saudari Masna untuk betul dalam mencatat semua pengeluaran dan pemasukan di PKM ini. Sebab masalahnya, saya nanti pas habis jabatan saya, yang PD saya itu harus jelas, jadi tidak dipertanyakan lagi sama orang soal keuangan. Makanya saya bilang betul kepada bendahara, tolong masalah keuangan kita ini betul-betul. Sebab dari pengalaman kita sebelum-sebelumnya, dan sebelum-sebelumnya itu saya tanya sebelum-sebelumnya, berapa kali berpindah ketua dan ketua baru, itu tidak pernah ada RWJ. Itu tidak bisa dalam organisasi ini. Tidak bisa kita lakukan itu. Berapa kali ketua itu tidak pernah saya tanya, tidak pernah ada RWJ. Makanya saya walaupun masa jabatan saya masih lama 2026, dari sekarang saya sudah menyiapkan RWJ saya supaya saya bisa membuat pertanyaan, kalau ada pertanyaan warga mengenai uang ini, kenapa yang bisa cuma uang 10.000 aja, pemasukan aja bisa. Persoalannya begini, kalau kita semua pengeluaran di grup bisa jadi polemik. Orang yang tidak mengerti bakal bertanya dan terjadi polemik di grup. Makanya kita bilang, kalau memerlukan pengeluaran, mau mengetahui pengeluaran PKM, silakan datang ke grup kita pampang di sana. Sebab di persoalan keluarga kita ini banyak problem. Membayar uang 10.000 saja tidak, tapi bertanya. Banyak saya temukan itu. Saya tanya pada rayon, ada nggak orang yang bertanya membayar uang 10.000? Tidak Pak, saya minta uang 10.000 saja setengah mati sama dia. Padahal dia orang kaya, orang berada. Jadi kadang-kadang kita untuk menimbulkan kesadaran itu pada warga kita untuk membayar iuran 10.000 ini, saya akui memang dari dulu memang sulit sampai sekarang sulit. Padahal kalau pikir-pikir dia untuk beli rokok ada, tapi untuk bayar iuran 10.000 saja setengah mati minta. Itu laporan kayu kepada saya. Sudah bertemu sama kita Pak di jalan, uang 10.000 saja tidak ada. Mungkinkah itu ada samping niat untuk membayar atau tidak ada? 10.000 kalau kita kalikan setahun 1.200.000. Kalau 10 tahun dia bayar paling banyak baru berapa baru? 120.000 setahun. 10 tahun 1.200.000 baru dia menyumbang ke PKM. Sedang iuran 10.000 ini belum sampai 10 tahun jalan dari PKM berdiri. Terhenti jalan. Jadi kadang-kadang mereka cuma 10.000 menyumbang, tapi komen itu terlalu banyak. Orang menyumbang di PKM ini dari dulu ada yang 40 juta, 30 juta, 10 juta, 12 juta, tidak pernah bertanya apa digunakan uang itu. Ini cuma 10.000, tanyanya banyak pula. Kan warga kita ke rumahnya situ. Macam. Nah, jadi itu mungkin kita jadi semacam istighfar kita belajar dalam kita. Kalau kita mau membangun organisasi, memang kunci utamanya adalah dana.
Dari awal saya jadi ketua, saya sudah bilang dalam pidato pertama saya akan menjadikan organisasi PKM ini organisasi yang mandiri. Mandiri maksudnya ini kita sendiri yang membesarkan organisasi ini tanpa minta bantuan kepada orang lain. Itu yang paling saya tekankan. Kita tidak boleh menjadikan organisasi PKM ini organisasi pengemis. Minta sana, minta sini, minta sumbangan sana, minta sumbangan sini. Saya tidak mau itu. Malu kan orang. Seakan-akan orang kita ini gimana kita saya bilangnya? Enak pula saya bilangnya. Itulah citra begitu tak harus kita robah. 10.000 itu sebetulnya kalau kita bayar semua warga PKM ini banyak dari itu sebetulnya. Tak perlu lagi kita itu dana itu segala macam. Cuma kesadaran mereka untuk bayar ini betul kurang saja. Kalau saya kali-kali sekarang ini 10.000 ini jalan cuma 40% baru. Betul Pak Yunus? Baik koordinator Pak Yunus, sekitar 40% jalan-jalan Pak Yunus. 40% dari 50. Sekitar 40% ya. 40% kan masih setengah berarti. Jadi kesadaran warga kita untuk bayar itu masih kurang, masih rendah sekali. Nah, jadi itulah kita mau coba tingkatkan di mana kesadaran warga kita ini untuk bayar iuran itu bisa lebih naik lagi. Juga berikutnya nanti juga kita rencana saya juga mau menjalankan donatur khusus. Donatur khusus ini kayak dulu yang pernah dilaksanakan. Jadi donatur khusus ini gunanya nanti donatur khusus ini nanti saya jalankan 250, 150 dua aja. Mana yang orang mau pilih? Donatur khusus ini nanti beda persisnya penggunaannya dengan 10.000 atau 10.000. Donatur khusus ini nanti kita gunakan rencananya yang berjalan ya. Kalau terjadi musibah di keluarga kita, umpamanya kena banjir, musibah yang tidak kita duga sama sekali, atau mungkin sakit parah, mungkin biaya yang tidak bisa mereka biayai, mungkin bisa kita bantu, mungkin kita ambil dari sana. Jadi donatur khusus nanti kita coba mencari donatur khusus ini orang-orang yang mungkin mau. Sebab kalau orang yang mampu di keluarga kita banyak, tapi belum tentu mau. Tidak bisa orang mampu banyak, tapi kalau kita membantu keluarga kita tidak ada, ya tidak bisa juga. Kadang-kadang ada yang penghasilan itu biasa-biasa saja, tapi mau. Nah, itu yang luar biasa. Ada yang kaya raya, tapi tidak mau aktif-aktif seperti kaya. Kan itu banyak saya temui sekarang. Dan itu saya temukan waktu saya menjalankan donatur untuk surat-surat gedung ini. Saya temukan yang surat gedung ini dulu tidak pernah selesai, berapa tahun lamanya, alhamdulillah 2 bulan selesai sama saya. 112 juta terkumpul, surat-surat itu kelar semua, selesai. Sertifikatnya ada sama saya. Dan waktu itu saya menemukan pengalaman mana orang-orang kita ini yang betul-betul respect sama PKN, mana yang tidak respect sama PKN, nampak sama saya. Makanya saya suruh catat itu catat masih tercatat sampai sekarang ini. Semua itu jumlah itu. Ada yang 40 juta, ada yang 12 juta, ada 10 juta. Tidak pernah mereka bertanya kemana uang pergi. Justru yang bertanya itu sudah 10.000. Jadi itu untuk masa yang akan datang mungkin kesadaran warga kita itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Mungkin kita masuk ke yang lain. Bukan sudah tadi ke Pak Yunus, koordinator rayon, ada yang mau disampaikan Pak Yunus? Sudah tidak ada? Lewat ya? Berikutnya acara kita selanjutnya ini membahas yang jadi sekarang kita semua ada satu orang yang lupa saya, pemuda. Silakan sekarang jatahnya ketua pemuda. Ketua pemuda hadir. Hadir ya. Sekarang ini ketua majelis hakim sudah, koordinator rakyat sudah, ketua pemuda hadir lupa saya. Ketua pemuda. Ketua pemuda silakan Pak sampaikan pandangannya mengenai PKM ini. Ini pemuda ini sekarang ini memang lagi bermasalah. Kalau saya bilang pemuda ini sedang bermasalah, lagi disorot oleh warga sama pemudanya. Kenapa? Kenapa pemuda lagi disorot sama warga?
kita mencari solusi yang terbaik untuk PKM. Sebab PKM ini adalah wadah silaturahmi, wadah untuk membentuk kekompakan, bukan untuk saling menantang keluarga PKM. Jadi untuk pemuda mungkin saya silakan dulu Saudara Yazid untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Nanti akan kita beri pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua serta jajaran telah memberikan kesempatan untuk berbicara kepada pemuda. Saya hormati Ketua KM serta jajaran, sesepuh Dewan Pembina, penasihat, Majelis Taklim, Sayon, dan seluruh anggota yang hadir rapat pada sore hari ini tidak saya sebutkan. Untuk dari kepemudaan mungkin yang hanya saya sampaikan tidak banyak. Untuk yang telah didengar dari beberapa waktu belakangan mungkin hanya terjadi dengan pemuda dengan PKM, mungkin hanya miskomunikasi yang didengar di luar. Kami mungkin juga bingung apa yang menjadi masalah dari PKM terhadap PKM muda. Kami mungkin dari sebagai pemuda ini bertanya apa mungkin masalah dari pemuda antara pemuda dengan PKM. Mungkin hanya itu yang saya disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semua itu saja. Tidak ada poin yang lain. Yang 8 poin tidak ada. Yang 8 poin tidak ada. Itu saja. Yakin 8 poin tidak ada? Tidak ada. Yakin? Oke. Kalau memang begitu, yang saudara yang disampaikan masalah PKM muda ya. PKM muda. PKM muda itu sebetulnya dalam organisasi PKM tidak ada dan tidak boleh. Yang ada ketua pemuda yang ada, bukan ketua PKM muda. Seharusnya. Sebab kalau ketua PKM muda itu seakan-akan ada ketua PKM tua, ada ketua PKM muda. Jadi karena ini waktu pemilihan ketua saya lihat sudah terbentuk, maka saya biarkan saja. Betul pada prinsipnya saya tidak membenarkan itu. Tidak ada PKM muda itu di PKM. Sebab PKM itu cuma satu, PKM. Tidak ada PKM muda, tidak ada PKM tua. PKM seluruhnya betul. Tapi karena sudah terdorong, ya sudah kita. Sebagai orang tua saya mungkin merestui saja. Yang penting tidak melenceng gunanya. Saya ingin izinkan saja. Jadi PKM muda itu jangan berseberangan dengan PKM. Itu yang harus diketahui. Tidak boleh berseberangan dengan PKM. Sebab PKM muda ini relatif daripada PKM. Ibarat perahu dengan kapal itu sekunci. Sekunci tidak mungkin besar daripada kapal. Sekunci mungkin besar daripada kapal. Jadi PKM itu yang organisasi pemuda ini, yang pemuda ini cuma cabang ranting daripada PKM. Jadi pemuda ini saya harap pemuda ini supaya lebih dewasa ke depannya. Ini juga nanti bakalan kita bahas. Sini ada serius sedikit. Masalah pemuda di WA ini yang agak dibahas sedikit. Masalah pemuda dan WA pemuda ini lukisan sawah ini. Masalah pemuda dan WA. Sebab di WA itu kan ada dua kemarin. Kita WA itu kemarin ini 1, 2, 3, 4 ya WA.
Ya. Yang sebelum ini empat. Jadi empat tadi sekarang kita ciutkan jadi 3 karena kemarin ini sedikit nanti kita minta klarifikasi nanti dari saudara ini mengenai hal grup yang kemarin kita ada sedikit dari masalah. Saya minta terima kasih kepada saudara ini yang sudah hadir dari Jakarta ke Padang untuk mengklirkan masalah ini. Saya sangat hargai usaha saudara ini datang ke Padang untuk menghargai undangan kita. Sebab saudara ini kita undang secara resmi dari Jakarta untuk menghadiri rapat sekarang. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dia datang. Mudah-mudahan nanti sekarang ini kita bisa mengelarkan masalah yang terjadi ini. Tidak ada musuh tidak selesai waktu tadi. Tidak ada musuh tidak selesai kalau awak duduk bersama. Tidak ada selesai semua selesai. Kalau kita duduk bersama. Yang tidak selesai itu tidak duduk-duduk, awak keluar-keluar aja di WA, tidak selesai. Ya. Itu kita sudah aja. Jadi begini, saya dalam hal ini meminta kepada sekarang sesepuh ada di sini, tokoh Abdul Henry, sesepuh Pak Armen, juga Pak Dr. Rodin, Pak Samsul Bahri juga ada. Untuk memberi masukan-masukan kepada kita ini yang masih istilahnya usia kita sama bapak-bapak ini agak jauh tinggi beda kan. Kita minta kepada bapak-bapak kita yang hadir ini sekarang ini untuk memberikan masukan mengenai PKM ini, termasuk mengenai masalah WA ini. Sebab mengenai masalah WA ini nanti kita akan bikin tata tertib dan aturan mengenai masalah WA ini. Jadi saya mau minta juga kepada Bapak Samsul Bahri sebagai salah satu sesepuh untuk memberikan masukan dulu kepada kita semua atau pencerahan bagaimana mengenai gambaran Pak Samsul Bahri mengenai PKM ini dan hal-hal lainnya. Silakan Pak Samsul Bahri. Sampai. Sampai. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Samsul Wahid, sepuh kita, yang telah memberi pencerahan dari kita. Mengenai masalah pengurus, Pak Tarman, kita sudah jalan mengurus semuanya jalan sebagaimana mestinya sekarang. Itulah yang tidak dilaksanakan sekarang. Jadi tiap pengurus ini menjalankan fungsi-fungsinya masing-masing. Jangan sampai terjadi kayak dulu yang tidak fungsinya masuk ke fungsi lain. Itulah yang sekarang saya coba atasi. Jangan sampai yang bidangnya bukan bidang dia masuk ke bidang lain. Nah, ini tidak boleh lagi terjadi di PKM ini. Dan itu sudah kita laksanakan. Jadi apa yang dibilang Pak Ahmad tadi sudah alhamdulillah sudah kita laksanakan. Jadi untuk berikutnya kita minta gambaran Pak Ali, Pak Ali mau mengisi masukan, memberikan masukan. Kalau tidak, oke. Nah, jadi selanjutnya yang menjadi pembahasan kita mungkin ada hal-hal yang perlu kita bahas sekarang di pertemuan ini mengenai juga masalah pencalekan di keluarga kita. Sekarang keluarga kita kalau yang sudah pasti untuk jadi caleg ada sekitar 4 orang. Jadi 4 orang ini kita usahakan untuk kita warga PKM ini untuk total mendukung yang 4 orang ini. Sebab dari pengalaman kita sebelum-sebelumnya, tiap caleg dari PKM ini selalu masuk karung, tidak pernah sampai ke atas, tidak pernah sampai saat sekarang. Jadi saya harapkan saat sekarang ini nanti dalam WA, dalam PKM ini kita bikin rambu-rambunya cara mendukung caleg. Nanti kita akan bikin aturan caleg-caleg ini, aturannya bagaimana, sistem mereka ini bagaimana. Nanti kita akan bikin di grup caleg-caleg ini tidak boleh memposting diri sendiri di WA. Sebab kalau memposting diri sendiri di WA dikhawatirkan nanti terjadi perdebatan. Nanti PKM di grup WA itu, di grup WA PKM akan menampilkan caleg-caleg ini secara berkala kepada Pak Caleg. Jadi caleg-caleg ini nanti saya akan bagi semua. Kita kasih rambu-rambu cara mereka menampilkan diri, termasuk tim suksesnya tidak boleh masuk di WA untuk memberikan komen kita ini, pilihlah itu. Itu bisa menjadi perpecahan nanti di kalangan keluarga kita. Akhirnya ujung-ujungnya kita masuk baru juga tidak ada yang terpilih. Tapi Allah dia kalah bahwa malu untuk orang lain. Kita sebetulnya cuma nanti banyak 2.000 tidak bisa kita hantarkan satu pun caleg kita duduk di tingkat 1 atau tingkat 2. Karena kalau saya lihat karena kita tidak punya kesadaran untuk memilih caleg ini. Kita orang kita, tapi suara yang tidak orang lain. Itulah yang akan saya coba sosialisasi kepada caleg ini gimana, kepada warga PKM ini gimana bisa nanti total mendukung caleg yang ada di warga PKM. Jadi nanti caleg itu ada rambu-rambunya nanti kita bahas. Kalau dari caleg ini, kalau memang ada masukan dari Bapak ada sini, Bapak jadi ada kira-kira masukan mengenai caleg ini kita kasih waktu kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, beserta saudara yang memuliakan yang istimewa, ketua kita PKM dan seluruh pusat, juga para pengawas dan penasihat, koordinator yang sudah punya hakim dan sibuk, semua yang hadir orang yang kami cintai, kami banggakan dan kami doakan agar semua diberkati oleh Allah. Amin. Tadi masih ketua dari masukan untuk caleg. Mungkin kalau kita sebelum caleg, sebelum kita juga bicara dari soal muda, soal yang lain, kita kan hadir di sini. Kami mengajak diri kami dan kita semua satukan hati kita. Kalau satu hati kita, apapun yang kita katakan tidak masalah. Hati
tengok saudara kita. Jadi urusi bukan kalau tu kata awalnya kalau dia simak kisah untuk menantang lawan bicara, kenapa yang lawan itu sana? Kayak awal apa dari sampaikan menyampaikan itu sana apa? Tidak ada niat yang lain dengan kebaikan. Maaf kalau panjang kan. Jadi alhamdulillah PKM keluarga besar luar biasa hebatnya. Mengenai sejarah bagaimana keikhlasan bersama-sama sesepuh awak dulu mengenai Islam. Tidak sana awak orang tua waktu memang kejadian keluarga aku mengeluarkannya. Memang bersananya tidak ada tipak-tipak. Dan ini memang mengabdi untuk keluarga mengabdi. Kalau pengajian itu harus pengorbanan sungguh ada di situ. Dan aku pikiran ini ada di situ. Dan dulu tuh ada organisasi, tapi terorganisir Pak. Karena ada sosok yang ketika nyoba ngecek orang sampai awal tanah. Ketika Pak Bakar mengecek suruh oke, Pak Ulama Mali mengecek suruh oke, langsung setuju suruh. Dan mereka saling menghormati. Kemudian dengan rahmat Allah, kita bantu organisasi. Ya kan? Kalau dulu nak organisasi, tapi kita takut tani nggak? Iya, yang utama dulu kan soal kematian, soal barangnya itu mungkin yang. Tapi kalau kini kok dengan terorganisasi itu tuh lebih bagus. Alhamdulillah, wajar ya. Kalau dulu orang tuh cukup berpendidikan, tapi tidak tinggi pendidikan. Dan kini kita melihat tinggi pendidikan. Jadi kalau mencelak siklusnya, luar biasa kita ikut terorganisir, ada ketuanya, ada ketua organisasinya. Bahkan di PNKM tercatat lebih maju gini. Jadi seizin awak yang hadir di situ, gua ambil semangat yang tua. Memang awak amal itu mengabdi awak di situ. Dan masing-masing awak, apa kontribusi awak untuk PKM? Seluruh apa potensi awak yang ada? Ada pikiran awak, apa pikiran awak untuk PKM? PT awak untuk PKM. Awak ketua PKM. Dan aku kira-kira kalau misalnya awak positif lah PKM. Kalau positif awak kerajuan. Dipuji, tidak dipuji, tidak persoalan yang awak ingin seperti itu. Dan masing-masing diri awak, kalau bisa awak ikrar ini, awak keluarga PKM. Apapun yang kecil dari sana awak anggota PKM, awak separah apapun kata-katanya, awak mampu memaafkan, awak mampu menyayanginya. Karena tanda orang beriman itu kan dalam Al-Quran semoga Rasul dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dan awak memakai nama Muhammadan. Jadi tidak hanya nama Muhammadan, kita insya Allah berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad. Amin. Jadi kalau ada misalnya di antara kawan awak, pernah awak berusaha awak punya ide dan rasanya ide itu tuh menyakiat awak terima itu ide dari itu. Jadi sebelum dia menyampaikan ide-ide itu tentu yang dulu. Jadi kalau ada mungkin ide itu kurang setuju itu tidak masalah karena masing-masing itu punya pendapat yang berbeda. Jadi mencari awak, alhamdulillah ya keluarga awak. Memang luar biasa aja. Masing-masing awak punya darah leader, punya darah sosial. Lima keluarga awak tiga di kampung pun jadi RT, jadi RW, jadi itu, jadi utama masyarakat. Orang-orang yang leader itu nanti kumpulan di situ. Yang banyak ide itu nanti kumpulan gini. Itu nanti dipimpin. Tak mudah. Orang yang disuruh memimpin kalau pimpin gini kan. Itu juga sudah mudah tadi. Ini bukan bicara tadi kan ketua soal kesehatan. Bila dibahas soal kesehatan. Jadi kita kan pemikiran ini bisa benar, bisa salah. Tapi apa naik sampai kita tahu apa yang dalam hati kita bersalah. Kalau lebih sesuai dengan kalau lebih kalau memang perlu PKM mengandung bicara politik, mengandung bicara politik. Jadi siapapun yang caleg, ya kan ini memang kalau dia jadi nanti walaupun dia dipilih dia atau tidak dipilih dalam PKM ini mengenai. Karena keluarga PKM itu prinsipnya menanti. Ketika dia tak pilih nanti anggota di kota dewannya ini tak menanti. Sudah melalainya kita walaupun satu orang pun tidak pilih dia dan dia tidak pilih dia. Itu semangat itu yang disampaikan caleg. Dan kalau misalnya caleg itu ingin mengasosiasikan orang yang ingin sosialisasikan, maka kalau yang keluarga tidak masalah. Caleg ini ikut program-program
Cukup dari jadi tanpa ada hukum si A memilih si D, memilih si C itu akan membawa asuhnya akan kisah tapi yang akan kurang nyaman. Karena memang ada dapil dia yang sambung. Ada rutin sukses. Kotak buku kotak jadi gitu. Kalau misalnya atau sedang jadi sini. Kalau pun tak jadi pun misalnya kan, tapi mana percakapan. Maya mau diumumkan. Jadi kita benturan. Ini seperti kejadian sebelumnya ada yang benturan dan kan kedua kita dari itu mencari solusinya agar tidak benturan. Tapi terasanya tidak mungkin tidak akan berbenturan. Di PNPI kalau mau setuju, siapapun anggota kita yang calon silakan dia sosialisasi di guru, apakah melalui bisa sekretaris, tapi tidak ada debat-debat. Mungkin ada apa macam itu akan membuat kita tidak nyaman. Itu pendapat ini soal cara. Kemudian kalau boleh soal ada mohon maaf betul soal mudah. Jadi kalau bisa kita seperti katakan tadi, kalau bang dulu kalau bapak tak mengicip, bulan mengicip, susu mengicip. Jadi kalau bisa memang itu komando, kalau bisa itu komando. Di komando apa ada PKM. Di PKM itu ada di bawah penyelenggaraan, ada di bawahnya penyelenggaraan, ada namanya masyarakat imam. Harapannya seperti itu. Kalau tak memang ada guna-guna itu pada PI. Karena waktu kan awak kan pewarisi, kalau ini kan coba spesial ya kan kita sekolah kelapan kami semua bicara semua awak pewarisi kok kan mungkin awak insyaallah alhamdulillah dari hati-hati ini aku yang masalah bersama dengan PKM PKM muda kalau jadi Muhammadan kan kenapa di sana kita kotak tidur Muhammadan dan jalan seorang PKM muda jalan seorang PKM utama jalan seorang jadi kalau misalnya awak seluruh ini generasi dipertahankan akan terjadi pertandingan antara PKM muda dengan Muhammadan dengan PKM. Jadi PKM memang satu ciri awal yang ada PKM Muhammadan. Satu bendera ciri berarti dengan apa asetnya kuat, asetnya kok prinsip Muhammadan, asetnya kok bulan. Itu yang kita so sana siku itu yang jadi KPI soal syariat dan apa kemudian organisasi warga dengan PKM dan TNI dan seperti yang lain yang dari itu besok ada sampai Muhammadan jumlah apa itu kalau bisa menyetujui dengan ICR kalau ada majelis taklim saya kan aku pertama di Siko ada bukan 2005 Muhammadan begitu sementara dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak kepada Pak Tulfendri Imam Said yang telah banyak memberikan pencerahan kepada kita juga untuk kepada organisasi PKM ini. Berikutnya saya minta Pak Irwan untuk memberikan gambaran dan masukan mengenai PKM dan masalah syariat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua PKM yang telah memberikan kesempatan kepada Badan Penasehat, kemudian sesepuh Majelis Taklim dan juga yang sama-sama kita hormati. Jadi yang pertama dari awal saya datang, saya sudah bisa membaca persoalan yang terjadi diminta tanggapan kepada saya. Yang pertama saya sebagai penasehat masalah PKM muda, PKM 2. Saran dari saya, pemuda merupakan seksi dari PKM. Jadi ada seksi kepemudaan. Itu saran. Ya. Kalau saran dari penasihat mau dijalankan boleh, nggak mau dijalankan juga nggak apa-apa. Ya. Jadi pemuda hanya seksi pemuda di atas ketua PKM. Majelis Taklim juga begitu, seksi majelis taklim. Jadi kita searah. Tujuannya tidak lain tidak bukan bagaimana kita bisa memacu diri untuk maju secara bersama. Ya. Sayo sakato, ya enggak?
Sedang ciang berasi sajiu bayam kalurah sama murun peluki sama mendaki. Ya nah, itu harapannya, tak ada lain. Jadi saran saya tidak ada pegawai negeri, hanya seksi kepemudaan. Oke, mantap. Oh, mau diurus masalah keuangan pemuda boleh tersendiri, tidak masalah. Tapi masih di bawah kendali ketua PKM. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kalau caleg bisa saja, artinya apa, memang PKM ini kan dari dulu, kalau orang-orang tua dulu dibilang anti pemerintah enggak, tapi kadang-kadang kalau udah dengar pemerintah mereka agak, istilah Jakartanya agak ngeker lah atau balah tuh ya. Iya, tapi kondisi sekarang, ya saya kan pegawai ini, saya SN, makanya orang kita namanya jadi pegawai pemerintah. Apa namanya, mau bergabung lah ya, agak malas gitu, lebih baik mandiri, memang bagus. Kemudian apa namanya, partai politik tadi, ya kita kan memang PKM sebaiknya jangan kita menjadi antek-antek politik. Sebaiknya ini saran ini ya. Tapi kalau kita ada saudara kita yang menjadi calon, silakan didukung. Nah, kan beda itu. Kalau ada 4 calon, ya, sedangkan kita mengajak warga, itu udah 4 kelompok lagi yang terjadi. Pasti itu karena cerita. Setuju dengan pendapat sini tadi, sudah pasti ada kelompok ini menjagokan ini menjagokan ini. Nggak nampak kekompakan kita. Jadi silakan saja, mungkin misi terselubung bagi kita. Asal ada saudara kita yang mencalonkan diri, silakan dukung. Nah, niat kita, ya, keinginan kita terserah dipilih suara masing-masing. Ya, dan ketua PKM nggak bisa mempromosikan. Nggak usah itu saran saya. Kemudian masalah budaya itu masalah politik. Jadi memang kalau sosial aja, sosial politik. Kemudian masalah WA, si Nazia jadi saksi ya. Udah berapa kali saya ngomong, saya bicarakan di dalam rapat, Pak Herman juga jadi saksi. Ya enggak, masalah WA PKM boleh saja. Tetapi dari dulu saya sarankan bagaimana WA itu hanya admin yang bisa mengirim berita, anggota tidak bisa. Khusus WA PKM. Oh, Anda mau bikin WA komunitas ini silakan saja. Tapi untuk WA PKM yang bisa mengirim berita hanya admin, anggota tidak bisa. Bisa dikunci itu. Bisa. Apalagi itu saran saya. Mau didengar boleh, nggak mau didengar nggak apa-apa. Ya, jadi hanya admin yang bisa mengirim berita. Kenapa? Di WA PKM itu ada ipar, ada lisan, ada anak, ada menantu, ada adik, ada kakak. Itu nggak berurusan. Ya, begitu ada berita miring di WA atau ada yang kurang senang, dia balas di WA. Jadi dek kawannya setuju, jempol aja satu. Si anu, jempol aja sakit. Pernah nggak Anda dapat WA orang yang memberikan tanggapan terhadap ada berita miring atau apa, hanya satu jempol aja, sakit hati. Apalagi di dalam WA itu kita keluarga, aduh ipa, aduh bisa, aduh menantu, aduh anak, dibunuh apa pak, sakit hati anak, apa yang bakal terjadi? Nah, jadi dari dulu udah 3 kali saya sarankan WA PKM ya, hanya admin yang bisa mengirim berita. Baik, itu salah. Ya, mungkin itu saja. Jadi kemudian ada yang perlu
Ya, kayaknya dapat istimewa ini banyak dibahas nampaknya nih. Tapi mungkin ya dari saya hanya itu saja, dan kalau bisa Pak Ketua, rapat ini kita bahas satu-satu tuntas, satu persoalan tuntas, jadi nggak nambah. Kemudian bayangin ada diminta tanggapan, kan semua memberikan tanggapan. Bagaimana kalau nggak dijalankan? Jadi ada satu keputusan, kita ambil kesimpulan secara bersama untuk satu persoalan diberi tanggapan, dicatat nama sekretariat, selesai. Itu saja. Mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Irwan Halim telah memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai PKM ini dan mengenai caleg dan terakhir mengenai WA. Jadi mengenai WA ini, memang di sesi terakhir kita memang membahas masalah WA ini. Di sesi terakhir ini, kita sekarang jam 5 lewat 7 menit. Kita jam 6 rapat ini kita close menjelang maghrib. Jam 6 kita tutup, selesai rapat kita tutup. Jadi kita di sesi terakhir membahas masalah WA. Pada kesempatan ini masih ada satu sesi lagi, Pak Elman belum saya minta tanggapannya mengenai masalah PKM ini dan mengenai masalah caleg. Saya minta Pak Elman untuk memberi pencerahan sedikit terakhir ini. Setelah ini kita itu tadi keuangan sudah selesai, masalah program sudah selesai kita bahas, masalah yang lain-lainnya sudah selesai. Kita terakhir sekali membahas masalah WA nanti. Ini masih tertinggal satu Pak Elman yang belum memberikan masukan untuk PKM ini. Silakan Pak Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pembina dan penasihat, Ibu Legislatif dan Sesepuh, dan saudara ketua Ketua PKM Kecamatan Mati Surabaya. Dan adik saya maaf termuda. Dan tadi sudah banyak yang telah menyampaikan pendapat-pendapatnya dalam program PKM ke depan. Jadi di sini saya mencoba ingin mengetuk sedikit hati kita bersama. Seperti apa yang telah disampaikan oleh pendukung saya tadi, apakah kita biarkan saudara-saudara kita, saya sekarang yang akan berperang, istilahnya berperang yang dalam bahasa politiknya, mencari supaya mendapatkan suara untuk duduk di legislatif. Jadi saya rasa kita harus bersama-sama untuk mengangkatkan salah satu di antara keluarga kita. Ini persoalannya harga diri. Sebagai salah satu organisasi yang terbesar di Kota Padang, saya pernah menghadiri acara Bawaslu jadi kurang 3 minggu yang lalu, bahwa kita ini kategorinya 2,1% dari penduduk Kota Padang. Kita bisa mengangkat suara wakil kita, tetapi itu terlalu jauh. Apalagi anggota dewan kita mempunyai di daerah pemilihan cukup banyak, 1.000 lebih kurang kepala keluarga. Kalau tadi 3 tahun dengan yang 4 suara, bagaimana kita mensiasatinya? Sedangkan etnis lain seperti orang Tionghoa, Cina, Batak dan Borneo sudah ada. Kenapa kita belum? Dan saya pun pernah bertanyakan lagi di Bawaslu pada hari itu. PKM ini nggak masuk di dalam daftar waktu menghadiri acara. Kebetulan waktu itu saya menghadiri di atas nama Kompak Komunitas Masyarakat pada Kota. Saya ikut di situ sebagai sekretaris. Saya lihat di meja penelitian nama PKM ini nggak ada, HKM pun nggak ada. Saya bertanya, kenapa ini nggak dapat? Ya, ini belum ada laporan dari Kesbangpol katanya. Saya terkejut. Saya dari PKM. Iya, saya ditanya berapa jumlahnya. Akhirnya didaftarkan dari situ. Jadi ibaratnya kita ini anti pembukuan, dihitung ya, masuk latihan ya, tapi tidak ada diperhitungkan. Nah, bagaimana sekarang kita ingin membalikan hakikat yang tadi yang saya maksud tadi? Nah, ini saatnya kita mempunyai perpanjangan tangan di legislatif dalam pemerintahan dan ikut mendukung
memandang partai, tetapi individu orangnya yang kita pandang. Dapil Anam ini ada 2 orang, saudara Fuad dan saudara Tetes. Padang Selatan pun ada. Ini kalau kita bersama-sama kita buat tim dari PKM, saya rasa jadi salah satu untuk pemerintah. Mungkin kita akan berusaha juga dengan pemerintah. Kalau kita sudah ada di pemerintah, insya Allah seluruhnya apapun surat-surat administrasi yang kita butuhkan mungkin akan jalan dan sukses. Cuma itulah harapan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Bagaimana kita untuk memanfaatkan salah satu di antara keluarga kita ini. Ini tidak ada lagi rasa, tidak ada lagi basa-basi istilahnya. Sudah saatnya. Kalau kita berkorban kepada etnis yang lain, kita ini kan etnis juga, etnis ini ada orang. Jadi maka itulah saatnya sekarang ini. Dan itu saya serahkan kepada ketua, apakah kita perlu membuat tim pimpinan dari PKI ini. Kami Gardu pimpinan ini tidak akan membiayakan membebankan biaya, tidak akan membebankan apa. Cuma yang satu, bagaimana waktu kita ada perwakilan di DPRD tingkat 2 Kota Padang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau yang tingkat 2 terbatas dia misalnya 3 tempat, Mangalong, Barat, itu saya sebagai pidana sama TTS bikin surat edaran bahwa lokasi dia kalau Barat misalnya itu bikin surat edaran supaya dapat yang 3 tempat ini kalau Barat si TTS bikin surat edaran khusus untuk di daerah dia. Itu salah satu lagi daerah mana dia tempat orang itu. Jadi pada satu orang untuk menjadi satu hal sebelumnya jangan sampai tempatnya jadi ini sudah jalan itu satu tempat kita orang lama yang ada katakan tidak lagi ada calonnya di mana jadi evaluasi jadi bukan seluruh orang ada kesempatan tidak tidak seluruhnya tidak jadi batas kita seluruh orangnya dapat dan buat negara jadi tidak ada terjadi apa-apa sedia. Yang kedua, tadi saya bicara mengenai masjid Muhammad. Untuk mengembangkan masjid Muhammad ini kita perlu ada masjid apakah setuju atau tidak? Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua Suku kita, Bapak Hadir yang memberikan kesempatan. Sudah masuk dalam program kita bahwa caleg ini tidak boleh berbenturan antara satu caleg dengan caleg lain. Jadi walaupun satu dapil dia tidak boleh berbenturan, harus bersaing secara sehat. Jadi nanti ini caleg ini kita sudah punya ramu-ramu, nanti mungkin kita kalau kita bahas sekarang ini, tapi suatu kita mengenai caleg ini nanti tidak bisa kita membahas yang lain nanti dari caleg ini. Sudah ada ramu-ramu di PKM, nanti kita keluarkan di PKM nanti. Yang pada ini terakhir ini sesi terakhir kita yang akan kita bahas sekarang ini mengenai aturan-aturan WA sudah kita siapkan, nanti kita minta masukan kepada seluruh warga yang hadir sekarang ini. Di sesi terakhir ini juga kita meminta kepada saudara ini, terima kasih sekali lagi sudah datang ke Padang untuk mengklarifikasi masalah yang terjadi kemarin di WA ini, sebab ini masalah tergolong agak serius, agak membuat sedikit warga menjadi heboh. Jadi kita harus menjernihkan masalah ini.
Makanya pada kesempatan ini saya kasih waktu kepada saudara Denny untuk secara singkat dan tepat dan jelas untuk menjelaskan memberi klarifikasi mengenai masalah kemarin. Silakan saudara Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya masih muda, masih malu sama yang lebih muda, nanti kalau pakai mic saya ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tertumpang doa ke pendahulu dan tertumpang salam ke yang pendahulu. Izinkan kami untuk sedikit berbicara pada kesempatan yang luar biasa ini. Rapat istimewa, sangat istimewa, dan apresiasi yang sangat tinggi kepada pengurusan PKM yang saat ini, yang mana sepanjang pengetahuan kami, mohon maaf karena kami menyebut diri kami karena tidak bisa mengatakan saya karena lebih banyak yang lebih tua. Dalam undangan yang dikirim oleh Kak Azizah, di situ berbunyi kritik dan saran. Itu yang sangat kami apresiasi sendiri. Kenapa? Karena belum pernah ada kepengurusan PKM ini atau HKM sebelumnya berani mengundang untuk menerima kritikan. Karena ketika kritikan itu, mohon maaf, tanpa membuat yang hormat, bukan bermaksud untuk lebih mencikarui kepengurusan, tapi kami dalam berorganisasi itu memang diajar berdemokrasi. Konsepnya adalah konsep organisasi. Kami tidak mau mengkritisi program, kebijakan, dan kinerja. Dan itu kami buktikan selama Bang Fauzan menjabat. Kami tidak pernah mengkritisi kebijakan Bang Fauzan. Kami tidak pernah mengkritisi program Bang Fauzan. Kami tidak pernah mengkritisi kinerja Bang Fauzan. Sebelum Bang Fauzan maju menjadi ketua, Denny datang. Dan itu yang terakhir kali Denny ketemu Bang Fauzan. Setelah Bang Fauzan terpilih sampai Bang Fauzan dilantik, Denny tidak pernah berdiskusi dengan Bang Fauzan terkait masalah organisasi. Sebelum membahas tentang WA, Denny izinkanlah sedikit untuk membahas, ikut menimbrung pembahasan yang tadi. Ada sejarah yang harus disampaikan di sini. Di umur 23 tahun, Denny diminta untuk mendirikan organisasi, ikut membidani Karang, Ikatan Saudara. Di usia 23 tahun. Itulah dasar organisasi yang hari ini ada. Menyusun ADRT berdua Zaid, tidur di KBU, warnet, itu sejarahnya. Tetapi pada saat itu, ini ada kaitan dengan PKM. Pada saat itu ada kesalahan yang kami lihat antara Karang dengan Badan Musyawarah Keluarga Muhammadiyah yang pada saat itu adalah organisasinya masih bernama Badan Musyawarah Keluarga. Pada saat itu terjadi dualisme pekerjaan. Mana yang dikerjakan oleh PKM, mana yang dikerjakan oleh Karang. Tetapi pada saat itu memang hegemoni keinginan bergabung pemuda ini luar biasa. Dan kantor ini adalah bukti Karang kami. Bukti Karang ini. Karang dan malam-malam berangkat ke Pekanbaru menemui pemilik kantor ini. Kami sewa tempat ini. Akhirnya pada itu kami sadar, ternyata dengan jalan seperti ini, pemuda motor akan berbenturan dengan yang tua. Dan pada saat itu muncullah petisi. Beberapa orang yang tua-tua bikin. Dengan ini kami membubarkan ikatan saudara, tempel di seluruh di beberapa tempat dan mesir-mesir. Akhirnya meninggal di dalam rahim ikatan persaudaraan itu perkara. Pada saat itu kami menyadari pemuda tidak boleh sejajar dengan organisasi tua. Atas dasar itu rapatlah para ketua ini di rumah Om Armen. Dibentuklah HK namanya. Terpilihlah Om Ujang pertama kali. Ini mohon maaf, ini bukan menggurui, cuma sedikit mengingatkan flashback agar bisa menjadi acuan bagi kita. Tapi pada saat itu, karena kami orang yang dididik secara organisasi, kami melihat pada saat itu secara administrasi belum sempurna. Tetapi semangat pada saat itu ingin menjadikan organisasi ini mengarah kepada sempurna, terpilihlah Om Ujang di rumah Om Armen. Ya di rumah Wani, tapi rapatnya maraton dari rumah.
akhirnya ketika habis masa kepengurusan Om Ujang, dimintalah kami menjadi ketua panitia pelaksana MUBES. Kami laksanakan itu di Astana Karya. Ada beberapa calon, ada Om Arben calon, ada Om Deddy calon, ada Om I calon, ada Om Alikan calon, ada beberapa. Pada saat itu terpilih lah. Tetapi sebelum pelaksanaan MUBES tersebut didahului dengan rapat anggota penyusunan garis-garis besar haluan organisasi kita yang kita sebut pada saat ini adalah ADRT. Itulah acuan agar ketua terpilih tidak bisa diserang, tidak bisa disetir dalam rangka Pak Ida. Pada saat itu, backupan rayon itu kami anggap suatu hal besar. Pada saat itu muncullah keinginan untuk mendirikan organisasi kepemudaan oleh saudara Yusuf Tamite. Yang namanya organisasi muda, ya pasang surut. Vakum dilanjutkan kepemimpinan kepemudaan oleh PT Mamang. Ya, sebentar. Vakum sebentar. Dan bukan izinkan ini, kan kita berkesempatan. Izinkan ini. Singkatnya dikit. Oke. Nah, balik. Ini menyinggung terkait masalah PKM muda. Di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita itu ada badan otonom, Majelis Taklim, Rayon, Kepemudaan. Kenapa balik ke cerita awal? Kenapa sejak MUBES ini ngotot ingin dilaksanakannya pembahasan ADRT itu? Karena disitulah kalau kita mau merubahnya di situ. Karena kalau kepengurusan merubah di tangan jalan, itulah kebijakan yang tidak populer. Penyerangan itu akan mengarah kepada ketua. Karena itu bukan kewenangan ketua untuk membubarkan itu, karena ini adalah hasil dari MUBES. 3 badan otonomi mau merubah rayon, mau merubah taklim, mau merubah pemuda, ada rule-nya di musyawarah besar. Nah, PKM muda, kalau kita mengibaratkan anatomi, ketua kepala, di kanan rayon, di kiri pemuda, di kiri satu lagi adalah taklim. Mereka ini kan adalah representasi dari PKM. Apapun yang dilakukan oleh pemuda, itu adalah keberhasilan dari PKM. Tinggal memerintahkan, lu kerjakan ini, mempermudah pekerjaan dari induk organisasi. Itu yang diminta. Nah, kenapa dia diminta? Karena pada saatnya nanti kemampuan finansial, kemampuan waktu, kami akan berada di posisi itu. Di organisasi inilah kami menempa mereka, belajar pada demokrasi, belajar pada argumentasi, karena nantinya mereka akan berada di posisi ini. Jadi kalau pemuda itu dijadikan seksi secara organisasinya, secara aturannya, tidak ada proses pembelajaran di situ. Bandingin dengan berikutnya, mundur itu Pak. Jadi tetaplah mereka dengan posisi mereka, tetapi apapun yang dilakukan mereka itu pesannya kita menyampaikan kepada masyarakat adalah ini PKM, ini induk PKM yang dilakukan. Kegiatan PKM muda inilah kegiatan induk PKM. Representasi. Itu yang untuk masalah kemudahan. Ketika gedung ini, nah tunggu dulu Pak. Kita tidak membahas persoalan sejarah. Saudara Deddy singkat saja. Kalau saudara Deddy membahas masalah sejarah, waktu kita tidak cukup. Bang, tidak cukup. Gedung ini iya. terjadi karena 8 tahun tidak jalan. 2 bulan di tangan kami jalan. Itu kan terjadi sejarah yang terpotong. Iya sama. 8 tahun tidak siap, surat tidak siap-siap, 2 bulan siap sama saya. Masuk sejarah. Ya, makanya nanti sejarah itu dibeli. Iya. Ketika ini dibeli, pada saat itu harus bisa pada saat itu dilaksanakan sertifikat. Tetapi himpunan kita tidak mempunyai badan hukum. Pada saat itu dinegosiasi pakai nama 3 orang. Tetapi ada permasalahan. Kalau satu orang meninggal ini nanti gimana turun warisan? Akhirnya mundur Pak. Berlarut si bermasalah. Semua orang ikut ke sana. Denny pernah, Om Alikan pernah, Om Ujang pernah. Pagi itu, malam itu Om Ujang telepon ini. Dan besok Om mau jalan pagi dengan si In. Gelar Om Ujang pagi itu ngomong dengan si In. Alhamdulillah terbuka pintu hati si In. Oke lah, Jang, kami siap. Mulai pakai cek Nah, pagi itu
Nelfon ini. Artinya pengurus hari ini keberuntungan berada di situ. Memang keuangannya jadi apresiasi ini memang. Jadi harus ada gitu. Jujur kita Pak. Jujur kita. Waktu yang saya berikan saudara ini sudah cukup. Oke, enggak. Jadi diundang Pak. Iya betul. Itu punya hak Pak. Betul. Nah ini demokrasi menurut Denny Pak. Betul. Abang jangan. Denny mohon maaf kalau abang. Maaf. Ini Denny kali gitu Pak. Iya. Nah terus terkait masalah Denny rasa nggak ada masalah. Kalau yang lain oke lah. Tadi sudah masalah caleg ini nggak itu karena ini bukan terafiliasi dengan caleg manapun dan bukan juga orang politik hari ini. Kalau pengabdian Denny rasa ya zaman abang untuk mengabdi kita support bang dari sisi tertib administrasi bang. Nah di tertib administrasi ini yang kami inginkan. Pertama ini agak bingung kan. Ini undangan ini Kak Aziza yang bertanya. Sekretaris nih. Ya kan? Di sini kan kita tadi organisasi yang mandiri nih. Artinya tertib keuangan, juga tertib administrasi organisasi. Ini nggak mohon maaf kalau ini salah, jadi ini belum tahu, jadi pengen tanya kapan SKKK dibukukan sebagai sekretaris menggantikan Pak. Terus apakah sudah ada penggantian akta di akta PKM? Karena apabila suatu saat nanti membutuhkan tanda tangan yang berkaitan dengan hukum, itu akan jadi kendala. Dan kemarin kata tangan Bisa saya potong lagi saudara ini? Saya rasa cukup. Bukan lanjut ya. Nanti abang sistem sejarah yang saudara Denny sampaikan tadi semuanya benar. Semuanya benar, itu betul semua. Tidak ada yang saya sangkal satu. Sebab sesuatu organisasi pasti punya sejarah, bukan kita saja punya sejarah. Bangsa Indonesia punya sejarah. Semua sejarah ada. Sejarah itu, dalam sejarah itu adalah orang-orang yang berjasa. Itulah maka di Indonesia disebut ada pahlawan karena sejarah. Pahlawan itu sejarah. Di PKM juga ada sejarah. Di PKM juga ada pahlawan. Hampir sebagian besar yang hadir di sini adalah pelaku sejarah. Sebentar. Tadi jadi mengenai masalah sejarah, ngobrol ini. Iya, sebentar. Kalau waktu kita tidak banyak ini, kita maghrib kita close. Sebelum maghrib kita close, kita belum lagi jeda untuk makan. Jadi waktu kita tidak banyak, makanya saya bilang dari sejarah saja. Jadi kalau Dani mau sebarkan semua sejarah, mau jabarkan semua sejarah, kita tidak ada waktu, tidak cukup waktu kita. Jadi kita kembali, maaf saudara Denny, kita sedikit ada klarifikasi mengenai masalah WA. Oke, soal apa? Ya, soal WA. Apa yang abang mau tanyakan ini? Yang masalah WA kemarin kita minta klarifikasi sedikit dari saudara Denny mengenai pengakuan saudara Denny memiliki WA resmi PKM. WA resmi PKM ini zaman Pak Alikan sudah ada. Zaman Pak Raffi juga dipakai itu, zaman PLT juga dipakai itu. Kenapa zaman saya, saudara Denny bertanya WA ini, kenapa organisasi harus minta izin kepada saudara Denny? Apa fungsi saudara Denny di PKM? Haruskah saya minta izin kepada saudara Denny memakai WA Denny? Sebab WA ini yang setahu saya milik PKM. Kenapa kok tidak tiba saudara Denny mengklaim WA ini milik saudara Denny? Makanya saya memulangkan WA kembali kepada saudara Denny. Itu yang kita pertanyakan. Sebelumnya tidak saudara Denny pertanyakan. Saudara Denny di sana admin, tapi tidak admin resmi. Admin resmi Aziza. Saudara Denny tidak bisa mengeluarkan orang dari grup tersebut, tapi itu saudara Denny lakukan, mengeluarkan orang. Itu yang saya pertanyakan. Baik. Kenapa saudara Denny melakukan itu? Apakah saudara Denny tidak merelakan WA tersebut dipakai oleh PKM? Kalau tidak merelakan, kenapa tidak dikasih tahu sebelumnya? Baik, waktu saya jadi ketua dikasih tahu, jangan pakai WA ini bang. Kita tidak pakai buat WA itu, siapa yang tidak bisa? Siapa yang bisa bikin? Tolong singkat saja. Tidak terlalu lama. Sebab kita di sini tidak mencari pertengkaran, ada mencari solusi. Ya, silakan. Oke. WA itu memang dibuat, tapi bukan untuk PKM. Pengetahuan apa untuk PKM itu bukan PKM. Karena pada saat itu kita masih pakai SMS. Pada saat itu namanya masih keluarga besar Muhammadan. Ketika ada dibuat, ya. Dan pada saat pelaksanaan kepengurusan Amalikan itu menjadi tempat bersilaturahmi, Bang. Tetap bertempat bersilaturahmi. Menyampaikan pendapat, mau kritik, awalnya itu mau kritik, mau apa semua, karena pada saat itu jadi memang di kepengurusan Amalikan. Pada saat habis masa kepengurusan Amalikan, panitia pelaksana Mubes memakai itu
untuk menjadi medianya. Oke, pendapat dengan Om terkait masalah WA SARA, karena mematikan iklim demokrasi untuk generasi-generasi yang muda. Benar ini. Sepanjang tidak ada carut di sini, sepanjang tidak ada SARA, sepanjang tidak ada menyinggung agama, untuk ini oke. Tapi kalau sudah perlu agama, baru boleh bermasalah. Nah, pada saat itu searah kakak admin waktu itu. Ini diam, tak pernah ada komplain. Ya. Setelah itu buka lagi. Di kepengurusan Om Raffi, karena memang tidak berjalan, itu berjati itu biasa. Karena jadinya setelah itu menjadi keluarga besar KM, tidak bisa keluarga besar Muhammadiyah. Itu tidak pernah menjadi himpunan keluarga besar KM dari awal itu. Nah, pada saat sudah di kepengurusan Abang, mohon maaf, ketika Kak Azizah menjadi admin waktu di Mubes pemilihan Om Raffi, ini sempat sampaikan ke Kak, ini WA dan yang bikin kan? Pernah disampaikan ke Kak? WA ini dan yang bikin, jangan dimatikan searah. Pernah nggak? Ingat nggak Kak? Ya, nggak begitu aja Kak. Pernah ada disampaikan ke Kak. Nah, oke, dipositkan kan? Pada saat kemarin itu Bang, ini kan tidak pernah aktif di WA. Boleh Bang lihat? Kalau tidak berkaitan dengan administrasi organisasi, tidak akan pernah muncul lagi. Pada saat itu, ini lihat pada pagi itu, ini lihat itu domain, Om domain itu dia pangkal balanya, Jadi kalau scroll ke bawah ke atas, dia domain lagi, dia sendiri melawan. Dua. Akhirnya setelah itu WA ini searah. Telepon masuk Pak, masuk dari beberapa keluarga kita. Dan kalau searah ada beberapa keluarga besar. Oke. Nah, kalau kita mau buka-bukaan kan nanti ada juga nanti buka-bukaan yang ditanya nanti. Nah, jadi bagus. Nah, di WA di luar forum itu lebih parah. Komunikasi lebih parah. Maka ini membiasakan itu pada adik-adik. Nah, terus pada saat itu dan diputuskan untuk mengeluarkan monumen karena terkait masalah agama. Seluruh dari masalah agama dia tidak pernah mengeluarkan orang, karena itu masalah agama, masalah masjid ya. Ya, nah, artinya setelah itu yang jadi pertanyaan adalah kebijakan dari Kak Azizah untuk menjadikan WA itu SARA. Dan dipertanyakan di situ. Jadi bertanya, apakah ini WA resmi KM? Bang, sebagai pengurus Bang, ya kita jawab. Tapi tunggu dulu Bang. Cepat. Tapi pada saat itu balasan dari Kak Azizah gimana? Oh jadi ini owner. Di situ dia bilang ini kebawa perasaan. Nggak bisa begitu jadi pengurus. Langsung menyerang Denny. Ini owner ini kami serahkan, kami keluar, kami bikin 4. Kok pengurus begitu? Nah, mohon maaf Bang, dalam hal ini akan tetap membela diri. Kalau memang WA itu harus ditutup hari ini tutup. Ini tutup Bang. Tapi jangan saudara ini saya akan tutup. Ya. Cukup saya bahas. Ya Pak. Sekarang saya mau bertanyakan sama saudara Denny satu hal. Saudara Denny membuat keluarga besar Muhammadan. Ya. Keluarga besar Muhammadan sama perkumpulan keluarga Muhammadan ini orangnya mana? Beda atau sama? Sama. Saya tegur saudara Denny, pakai nama yang lain. Kenapa saudara Denny tidak bersedia? Saya mau tanya. Karena itu kan mengaburkan. Seakan-akan perkumpulan di keluarga kita ini ada 2 keluarga Muhammadan, satu lagi perkumpulan keluarga Muhammadan, sama dua-dua. Saya cuma meminta saudara Denny, saya terus terang bukan masalah komen si domain yang saya permasalahkan. Komen di grup silahkan saja. Siapa saja mau komen silahkan, siapa mau kritik silahkan. Yang saya masalahkan itu saudara Denny seakan-akan mengatakan pengurus sekarang ini mencuri WA yang punya saudara ini. Dengan komen saudara ini yang masih ada sama saya ini jelas-jelas itu. Bang, tolong Bang, ini kritik Bang, mencuri ya Bang ya. Bahasa apa sebagai ketua nggak boleh gitu Bang. Oke. Nah, jadi gini Bang, bahasa apa nggak bagus Bang. Jadi gini, bahasa Bang. Udah gini Bang. Nggak, tunggu dulu klarifikasi Bang. Iya. Antara PKM dan keluarga besar itu orang. PKM itu yang mengatur. Oke Bang. Itu yang jadi minta Abang ya. Kita ini keluarga besar namanya. Ada yang patuh terhadap Abang. Itu asumsi saudara ini. PKM sama KBM itu sama. Sama itu, sama tidak orangnya.
Stop. Abang mau kasih orang untuk berkumpul gimana? Bang, itu negara demokrasi, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Nggak bisa begitu. Wis. Kita tidak boleh emosi Sebagai penasihat. ini. Kita tidak boleh emosi. Ya, ini nggak emosi. Oke. Tetap kita boleh perang argumen. Kepala kita tetap dingin. Iklim jadi begitu, Bang. Iya. Saya Sama. Karena kita kasih kesempatan yang kedua Pak Dr. untuk mengasih gambaran. Kita harus dapat. Anu deh. Tutup mic. Waalaikumsalam. Saya memang minta teratur di sini. Ada saya ingin mendengar bagaimana pembahasan kalau saya melihat dari struktur organisasi itu tidak jelas job description. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal khalilun ittaqullah wa atuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahu azim. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita bisa berkumpul di gedung kita ini dengan ikhlas bagaimana kemajuan daripada PKM. Mudah-mudahan infrastruktur ini menjadikan kita orang-orang yang abdan sempurna, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam disampaikan kepada lisan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati kita semuanya, yaitu Ketua PKM, yaitu Bapak Isyul Fauzan. Kemudian yang kita muliakan Pak Haji, Pak Sabtul Bakti, Pak Dr. Nurdin, orang tua kita, Nadi, Amin, kemudian Herman, kemudian Adinda Deni yang hadir pada hari ini. Adinda Zulhandi, Joni, Ketua Pengawas, kemudian Adinda Nizamuddin yang hadir juga Ketua Majelis Taklim. Bila dan kita semuanya bendahara yang hadir, mudah-mudahan semua kita dirahmati dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Seperti yang kami katakan tadi, Allah mengatakan waqtasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kita pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kemudian Nabi juga mengatakan al-jamaah itu rahmah wa barakatu azab. Berjamaah itu rahmah, sedangkan bercerai itu adalah azab bagi kita. Kami melihat ya, Bapak semuanya atau Pak M yang di ini dan ini tidak ada yang sebetulnya kami penasihat ini sebetulnya menasihati diri sendiri dan bagaimana melontarkan nasihat itu apa. Tapi sebetulnya apapun yang sekarang ini yang kita bicarakan belum pas bagi kami. Tapi kami lihat ya seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran itu, bagaimana kita sebetulnya waktu semoga berpegang kepada Allah itu menjadikan orang bertakwa. Nah kalau takwa itu pasti ada aturan-aturan untuk jadi manusia yang bertakwa. Dan karena kita ingin takwa di mata Allah dan takwa di mata manusia, ada aturan-aturan main yang kita jelaskan di dunia ini sehingga kita betul-betul menjadi orang takwa ya, takwa di mata Allah dan benar di masyarakat ini. Nah takwa itu seperti kami katakan tadi, aturan-aturan yang jelas ya, yang harus kita lakukan sebagai manusia sehingga kita menghargai, menghormati. Walaupun itu organisasi, walaupun kita sebagai pribadi, kalau aturan-aturan main itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya, insya Allah jalan dengan lancar. Kemudian dalam hidup dan kehidupan kita pastilah kita ada salah berjalan dalam hidup. Itu Nabi mengatakan al-jamaah itu rahmah, wabarakatuh azab. Dia artinya berjamaah itu rahmah. Dia dalam artian kita banyak pikiran kita. Semua pikiran-pikiran yang kita lontarkan itu mungkin ada benarnya dan mungkin juga ada salah. Jadi bagaimana rahmah itu kita sikapi bersama-sama. Bagaimana kita menyikapinya dengan positif apa saja kita berpikiran positif.
Jangan juga berpikiran tidak baik, baru menjadi rahmah dia. Tetapi kalau ada pikiran-pikiran kita itu yang tidak, misalnya tidak pas, dan itu kita misalnya kita lontarkan pikiran-pikiran yang tidak jelas itu tidak baik, baru jadi azab. Jadi kami mengajak di sini dan kita semuanya, bagaimana kita dalam organisasi PKM ini, ya kita semua ini, bagaimana kita bisa bertakwa itu, laksanakan aturan-aturan Allah dan aturan-aturan manusia yang kita jalankan sehingga kita bisa dihargai aturan PKM kita, organisasi kita, dan dihargai pula di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin pada kesempatan ini itu saja dulu. Ya, sebab apa yang akan kita bicarakan ke depan, apa yang akan misalnya kami sampaikan ya di dalam nanti setelah kedua PKM, kalau ada kesempatan kami ngomong lagi. Mungkin seperti itulah intinya bagaimana kita dalam hidup dan kehidupan itu al-jamaah itu rahmah wa billahi azab. Berjamaah itu pasti datangkan rahmat kasih sayang, dan kalau kita bercerai-berai itu menjadi azab bagi kita, ya azab bagi kita yang sangat berat. Itu mudah-mudahan semuanya kita lalui dengan sebaik-baiknya. Itu saja dulu. Banyak maaf bila kami kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.